perilaku konsumen menurut para ahli. Yang pertama, Angel Blackwell and Minier. Perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan produk dan jasa, termasuk di dalamnya adalah proses keputusan yang mengawali serta mengikuti tindakan pembelian tersebut. Yang kedua, Johnsey Moen. Perilaku konsumen merupakan aktivitas ketika seseorang mendapatkan, mengkonsumsi, atau membuang barang atau jasa pada saat proses pembelian. 3. Schiffman dan Canuck. Perilaku konsumen adalah suatu proses yang dilalui oleh seorang pembeli dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, serta bertindak pada konsumsi produk dan jasa. Yang keempat, pengertian perilaku konsumen secara umum adalah hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian yang termasuk ke dalam perilaku konsumen selain mengenai kualitas produk, juga meliputi harga produk atau jasa tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri perilaku konsumen yang bersifat rasional. Yang pertama, konsumen memilih berdasarkan kebutuhan. Yang kedua, barang yang dipilih konsumen memberikan kegunaan optimal bagi konsumen. Yang ketiga, konsumen memilih barang yang mutunya terjamin. Yang keempat, konsumen memilih barang yang harganya sesuai dengan kemampuan konsumen. Selanjutnya, ciri-ciri perilaku konsumen bersifat irasional. Yang pertama, konsumen sangat cepat tertarik dengan iklan dan promosi. Yang kedua, konsumen memilih barang-barang bermerek atau branded yang sudah dikenal luas. Yang ketiga, konsumen memilih barang bukan berdasarkan kebutuhan, melainkan gengsi. Dan yang keempat, sebagai alat pemuas diri. Halo teman-teman, sekarang giliran saya Alivia Putri Cantika untuk menjelaskan tentang tipe-tipe perilaku konsumen. Menurut Wilkie, tipe perilaku konsumen dalam melakukan pembelian dikelompokkan menjadi 4 berdasarkan tingkat keterlibatan pembeli dan tingkat keterlibatan diferensiasi merek yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, budget allocation atau pengalokasian pendapatan. Pilihan konsumen terhadap suatu barang dipengaruhi oleh cara bagaimana membelanjakan atau menyimpan dana yang tersedia, kapan waktu yang tepat untuk membelanjakan uang, dan apakah perlu melakukan pinjaman untuk melakukan pembelian. Yang kedua, product purchase or not, atau bisa disebut membeli produk atau tidak. Perilaku pembeli yang menggambarkan pilihan yang dibuat oleh konsumen, berkenaan dengan tiap kategori produk atau jasa itu sendiri. Yang ketiga, store patronage, atau pemilihan tempat untuk mendapatkan produk. Perilaku pembeli berdasarkan pilihan konsumen, berdasarkan tempat atau di mana konsumen akan melaksanakan pembelian produk atau jasa tersebut. Yang keempat, brand and style decision, atau keputus atas mereka dan gaya. Pilihan konsumen untuk memutuskan secara terperinci mengenai produk apa yang sebenarnya ingin dibeli. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sifat dan perilaku konsumen. Yang pertama, perilaku konsumen dinamis. Perilaku konsumen yang berpikir karena proses, merasakan, dan aksi dari setiap individu konsumen. Kelompok dan perhimpunan besar konsumen selalu berubah. Sifat yang demikian menyebabkan pengembangan strategi pemasaran menjadi sangat menantang sekaligus sulit. Karena itu, harus senantiasa melakukan inovasi-inovasi secara berkala untuk meraih konsumen. Selanjutnya yang kedua, interaksi perilaku konsumen. Dalam perilaku konsumen terdapat interaksi antara pemikiran, perasaan, dan tindakan manusia, serta lingkungan. Semakin dalam perusahaan memahami bagaimana interaksi mempengaruhi konsumen, semakin baik perusahaan tersebut memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen, serta memberikan nilai bagi konsumen. Yang ketiga, perilaku konsumen pertukaran.
Perilaku konsumen atas pertukaran melibatkan pertukaran antara manusia. Seseorang memberikan sesuatu untuk orang lain dan menerima sesuatu sebagai gantinya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen, yaitu ada faktor budaya, faktor sosial, faktor psikologis, dan faktor pribadi. Budaya merupakan kumpulan nilai-nilai dasar, persepsi, keinginan, dan perilaku yang dipelajari oleh seorang anggota masyarakat dari keluarga dan lembaga penting lainnya. Kelas sosial adalah masyarakat yang relatif permanen dan bertahan lama dalam suatu masyarakat. Subudaya dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu kelompok nasionalisme, kelompok keagamaan, kelompok ras, dan area geografis. Pengaruh budaya terhadap perilaku konsumen. Produk dan jasa memainkan peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi budaya. Karena produk mampu membawa pesan, makna budaya. Faktor sosial dibagi menjadi 3, yaitu kelompok kecil, peranan dan status sosial, dan keluarga. Kelompok kecil adalah perilaku seseorang dipengaruhi oleh banyak kelompok. Kelompok mempunyai pengaruh langsung. Kelompok adalah 2 orang atau lebih yang berinteraksi untuk mencapai sasaran individu atau bersama. Keluarga adalah organisasi pembelian konsumen yang paling penting dalam masyarakat. Keputusan pembelian keluarga tergantung pada produk, iklan, dan situasi. Peranan dan status sosial. Seseorang umumnya berpartisipasi dalam kelompok selama hidupnya, yaitu keluarga, klub, organisasi, dan sebagainya. Posisi seseorang dalam setiap kelompok dapat diidentifikasikan dalam peran dan status. Setiap peran membawa status yang mencerminkan penghargaan yang diberikan oleh masyarakat. Faktor pribadi ada 5, yaitu umur dan tahapan daur hidup, situasi ekonomi, pekerjaan, kepribadian dan konsep diri pembeli, serta gaya hidup. Pekerjaan mempengaruhi barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen. Gaya hidup seseorang adalah pola hidup di mana yang diekspresikan oleh kegiatan, minat, dan pendapat seseorang. Kepribadian adalah karakteristik psikologis yang berbeda dari setiap orang yang memandang responnya terhadap lingkungan yang relatif konsisten. Situasi ekonomi seseorang terdiri dari pendapatan yang dapat dibelanjakan, tabungan, dan hartanya. Faktor psikologis ada 5, yaitu motivasi, sikap, persepsi, pengetahuan, dan kepercayaan. Faktor marketing strategi, yaitu merupakan variabel di mana pemasar mengendalikan usahanya dalam memberitahu dan mempengaruhi konsumen. Variabel-variabelnya adalah barang, harga, periklanan, dan distribusi yang mendorong konsumen dalam proses pengambilan keputusan.
Sekarang kita akan membahas tentang hukum Gosen 1. Nah, di dalam hukum Gosen 1 ini berbunyi, jika pemenuhan kebutuhan akan suatu barang secara terus-menerus, maka rasa nikmatnya mula-mula akan tinggi. Namun lama-kelamaan, rasa nikmat itu akan semakin turun sampai mencapai batas titik jenuh. Nah, di dalam tabel ini terdapat jumlah air yang dikonsumsi per gelas. Terus juga terdapat kurva. Nah, kurvanya ini tuh menunjukkan, yang garis lengkung itu menunjukkan rasa nikmat yang mula-mula naik. Namun rasa nikmat itu lama-lama akan turun sampai mencapai titik jenuhnya, batas jenuhnya, yaitu MU sama dengan 0. Hukum ini juga disebut dengan the law of diminishing marginal utility, yang artinya semakin kita banyak minum nih, kita akan mencapai titik batas jenuhnya itu sampai kembung, yaitu MU sama dengan 0. Nah, sekarang kita masuk pada hukum Gosen 2. Di dalam hukum Gosen 2 ini kita contohkan kita mempunyai uang 50.000 nih. Nah, di dalam uang 50.000 ini kita ingin membeli, awalnya kita ingin membeli bakso, kemudian kita ingin membeli buku, dan kemudian kita ingin membeli es krim. Nah, dari pemenuhan kebutuhan yang bermacam-macam inilah hukum Gosen 2 itu berbunyi, jika manusia memenuhi kebutuhannya yang bermacam-macam sedapat-dapatnya sampai pada tingkat intensitas yang sama. Nah, hukum Gosen 2 ini juga disebut sebagai hukum guna horizontal. Sekarang kita masuk pada garis anggaran. Garis anggaran ini menggambarkan semua kombinasi barang-barang yang tersedia pada penghasilan atau pendapatan dan pada harga-harga yang akan dibelinya. Contoh, kita mempunyai pendapatan 500.000 dengan harga buku adalah 25.000 per unit dan harga pakaian adalah 20.000 per unit. Dari dua kombinasi barang ini kita bisa mendapatkan berapa ya dari pendapatan 500.000 itu. Nah, di dalam kurva ini itu kita bisa mengetahui berapa banyak buku dan berapa banyak pakaian yang akan kita dapatkan dari pendapatan 500.000 itu dengan persamaan garis, yaitu 20x ditambah 25y sama dengan 500.000. Nah, dari situ kita bisa mensubstitusikannya sehingga kita bisa tahu berapa banyak buku dan berapa banyak pakaian yang kita dapatkan dari penghasilan 500.000. Sekarang kita masuk pada kurva indifferent. Nah, kurva indifferent ini menggambarkan keadaan di mana konsumen berada dalam keadaan indifferent dalam mengonsumsi jenis barang. Dengan kata lain, semakin jauh kurva indifferent dari titik 0, maka semakin tinggi tingkat utilitas yang diberikan oleh kombinasi kedua barang tersebut. Nah, kita bisa lihat pada kurva sebelah kiri saya. Kita bisa lihat garis lengkungnya itu semakin jauh dari titik 0, maka itu disebut dengan kurva indifferent. Terakhir kita masuk pada keseimbangan konsumen. Keseimbangan konsumen ini tercapai pada saat garis kurva anggaran bersinggungan dengan kurva indiferensi. Nah, bisa kita lihat pada kurva sebelah kiri saya, itu ada garis lengkung IC3. Nah, garis lengkung IC3 ini bersinggungan dengan garis anggaran dan juga garis kurva indiferensi, yang artinya menunjukkan keseimbangan konsumen dengan pendapatan 500.000 tadi. Nah, sedangkan garis lengkung IC4 ini menunjukkan harga belinya itu di atas 500.000 dari pendapatan, sementara garis lengkung IC1 dan IC2 ini harga belinya jauh lebih rendah dari pendapatan 500.000 tersebut.